Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Si Tukang Rewel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gipsum atau plafon yang berbahan gipsum, di mana sama-sama kita tahu bahwa plafon yang berbahan gipsum ini juga tergolong mudah dalam proses pengaplikasiannya atau proses pengerjaannya, di mana kita rangkanya kita menggunakan holo dan pakunya kita menggunakan skru, dan proses pemotongannya juga tergolong mudah, yaitu kita cuma menggunakan pisau cutter saja untuk memotongnya. Dan di kesempatan kali ini kita bukan ingin membahas tentang model-model plafonnya, tapi kita akan membahas segi kekuatannya, berapa seharusnya jarak rangka yang harus kita bikin, jarak skrunya, dan juga ukuran skrunya, ukuran panjang skrunya akan kita bahas di sini. Oke, dengan tidak terlalu mau berewel, kita langsung saja ke topik utamanya. Oke, untuk rangkanya ya, untuk rangka gipsum ini kita biasanya menggunakan rangka holo ya, atau holo 2 kali 3 cm ya, ukurannya lebih kurang 2 kali 3 cm. Bisa juga menggunakan kayu ya untuk rangkanya. Dan jika kita menggunakan holo, untuk posisi pertama pemasangannya kita tegakkan seperti ini. Itu posisi holo pertamanya, kita tegakkan seperti ini. Dan nanti di sini akan ada tongkat ya, dan tongkat ini akan mengarah ke kayu bumbung ataupun ke selop gantung. Dan jika untuk lebih kuatnya lagi, kita tambah lagi kayu di atasnya untuk menopang rangka holo ini ya. Dan pemasangan kedua seperti ini, direbahkan ya, direbahkan dan menempel di holo yang posisinya tegak tadi. Kita rebahkan di sini. Ini papan itu akan duduk di sini nanti ya, akan menempel di sini di rangka yang ini. Ini jaraknya kita maksimalkan 40 cm ya, jangan 60 cm ya, itu terlalu jarang ya. Ini kita bikin 40 cm, itu sudah maksimal ya. Dan bisa kita bikin 30 cm, bisa 40 cm, jangan dilebihkan ya. Oke, sebab di sini nanti akan dudukan papan gipsumnya, nanti kita skrunya di sini ya, di arah sini kita skrunya itu maksimalkan 40 cm. Dan ini contoh yang telah siap. Nah, ini contoh yang telah siap, kita lihat sendiri itu jaraknya 40 cm ya, untuk dudukan papannya 40 cm, dan yang di atasnya yang posisi tegaknya itu 60 cm ya. Dan dan posisi skrunya kita lihat di sini, skrunya ini kita rapatkan ya, jangan seperti ini, jaraknya sekitar 10 cm ya, jaraknya 10 cm, 12 cm seperti itu. Dan sama-sama kita tahu bahwa gipsum ini bahannya terbuat dari kapur ya, itu kapur dengan kertas ya. Sama kita tahu ini contohnya gipsum. Nanti jika kita jarangkan rangkanya dan kita jarangkan lagi skrunya, kita takut ya, ini tidak sanggup menahan beban gipsum ini, sebab gipsum ini juga tergolong berat ya. Dan salah satu kelemahan gipsum ini yaitu dia rentan dengan air ya, dia tidak tahan dengan air. Jika nanti terkena air, kertasnya bisa mengelupas dan kapurnya juga bisa mencair ya. Dan ini contoh skru ya, ini terlalu jarang ya, sebaiknya kita bikin lebih lagi skrunya ya, jangan seperti ini ya, kita perbanyak skrunya ya. Ini terlalu jarang nampaknya, dapat kita hitung ya. Dan contohnya seperti ini ya, untuk skrunya maksimalkan seperti ini ya. Itu nampak, kita lihat putih-putih itu semua itu skru ya, kita maksimalkan seperti ini biar lebih yakin dan tidak khawatir lagi ya. Dan ukuran skrunya juga berpengaruh ya, ada skru pendek, ada skru panjang ya. Nanti ini skru 1 inci dan ada skru 1,5 inci ya. Nanti kita coba pasang ya skru ini, nanti kita coba pasang di rangka dan papannya.
Nanti kenapa kita harus pilih skru yang lebih panjang ya, skru yang panjang daripada skru pendek. Nanti kita tahu, kita lihat nanti ya kelebihannya ya untuk skru panjangnya ya. Dan ada juga yang menggunakan skru pendek ya. Tapi sebaik-baiknya kita gunakan skru yang 1,5 inci ya untuk rangka holo ini ya. Oke, ini contoh kita pasang ya dan ini ada juga rangka kayu. Nanti kita tes semuanya ya di rangka kayu dan juga di rangka holo ya. Nanti kita tes. Dan ini contoh papan gipsumnya. Ini ketebalannya sekitar 9 mm. Dan kita beralih lagi ke skrunya ya. Ini kita coba pasang papan ini di rangka holo dengan menggunakan 2 skru ya. Ada skru panjang dan ada juga skru pendek. Yang panjang ini ukurannya sekitar 1,5 inci dan yang pendek 1 inci ya. Kita coba pasang, nanti kita lihat sendiri kelebihan dan kekurangannya. Ini skru pendek ya, kita tandai dulu pendek. Dan di sini skru yang panjang. Ini biar lebih jelas ya, jangan salah paham ya, ini agar lebih jelas. Nanti sama-sama kita lihat nanti ya kelebihan masing-masingnya ya. Nanti biar kita tahu apa sebaiknya ya skru yang harus kita gunakan untuk pemasangan gipsum ini. Ya, baik itu di rangka kayu ataupun di rangka holo ya, apa skru yang lebih baik ya. Ini kita tes lagi skru yang panjang ya, di sini yang panjang 1,5 inci kita pasang di sini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana skrunya tadi. Kita lihat biar lebih jelas ya, nanti kita tidak salah dalam memilih skru ya untuk pemasangan plafon gipsum ini ya. Ini tadi skru yang pendek dan di sini skru yang panjang. Ini biar lebih jelas saja ya. Ini skru yang pendek ini dia tidak menembus holo ya, tidak menembus rangkanya ya. Beda dengan skru yang panjang. Skru yang panjang sudah pasti dia menembus rangka holonya ya, seperti ini ya. Sama-sama kita tahu bahwa rangka holo ini dia tidak padat seperti kayu ya, sifatnya kopong di tengah dan berlubang seperti pipa ya. Dan ini kita lihat contohnya, ini yang panjang tadi ya skrunya, dan ini yang pendek. Dan ini holonya seperti ini bentuknya ya, dia berlubang di tengah seperti ini. Dan ketebalannya seperti seng ya, sekitar 1 mm, kurang lebih 1 mm seperti itu ya. Dan dapat kita bayangkan bila dengan kita memakai skru yang ukuran pendek, dapat kita bayangkan kekuatannya itu tidak maksimal ya, sebab dia hanya menembus 1 lapis holo saja ya. Yang di sini ya menembus yang 1 lapis holo saja ya. Apalagi skrunya kita pasang dengan jarak yang cukup jauh seperti 30 cm ya. Itu memang sangat meragukan kekuatannya ya untuk plafon gipsum ini ya. Begitu juga dengan rangkanya, jangan sampai kita pasang rangkanya dengan jarak yang cukup jauh seperti 80 cm, 60 cm, itu juga cukup meragukan ya kekuatannya ya. Untuk rangkanya kita maksimalkan saja 40 cm dan skrunya kita gunakan skru yang panjang dengan jarak skru yaitu sekitar 10 cm atau 12 cm ya, itu sudah maksimal ya. Dan sekarang kita tes di rangka kayu lagi ya, skrunya ya. Ini di rangka kayu ini tidak bermasalah ya, tidak dipersoalkan ya untuk menggunakan skru yang panjang ataupun skru yang pendek ya. Sebab skru rangka kayu ini sifatnya padat ya. Dia padat ya, tidak seperti holo. Tapi saya sarankan untuk rangka kayu ini sebaiknya menggunakan skru yang pendek saja ya. Sebab nanti bila kita menggunakan skru yang panjang, kebetulan nanti kita bertemu dengan kayu yang keras ya, itu skrunya rentan patah ya waktu kita paksa untuk masuk ya, itu skrunya rentan patah ya. Jadi saya sarankan untuk rangka kayu ini sebaiknya menggunakan skru yang pendek saja ya. Tapi jaraknya tetap sama dengan rangka holo yaitu 10 cm jarak skrunya, jarak rangkanya juga sama ya seperti holo 40 cm. Dan kayu ini kelemahannya satu ya, banyak penyakitnya ya, seperti diserang rayap dan juga lapuk ya nanti jika kita salah dalam memilih kayu ya. Dan semua terpulang lagi ke masing-masingnya kita ya, bagaimana sebaiknya
dalam memaksimalkan sebuah pekerjaan, menjaga kerapian dan juga kekuatan. Dan semoga tutorial dan informasi dari saya ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin jika tutorial dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika ada kata-kata saya yang salah dan dalam penyampaian ataupun ada video-video saya yang menyinggung teman-teman semuanya, terlebih dahulu saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin melihat tutorial lainnya seperti trik plaster patokan besi holo, cara menghitung kebutuhan besi begel, ada rumah dinding cor dan banyak lagi tutorial dan video lainnya, bisa berkunjung ke channel saya Si Tukang Rewel. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe channel ini, dan bagi yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe channel saya ini. Semoga channel saya ini bisa berkembang hendaknya. Amin 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 ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.